Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Salamat, NRP 23/2024-025 dari Prodi Teknik Geodesi Tenas Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial dari SC1, yaitu tentang analisis sensor dan resolusi pengindaran jauh. Terus di sini ada 3 soal yang akan saya bahas. Jadi sebelum kita masuk ke 3 soal tersebut, saya akan menjelaskan apa pengertian dari pengindaran jauh. Jadi pengindaran jauh adalah teknik memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau fenomena di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Pengindaran jauh dilakukan menggunakan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat, atau drone untuk merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Jadi seperti yang kita ketahui, pengindaran jauh digunakan berbagai bidang apa saja, yaitu seperti pemetaan, pemantauan, lingkungan, kehutanan, pertanian, kebencanaan, dan kelautan. Ya, jadi soal yang pertama yaitu perbandingan karakteristik sensor optik dan sensor radar SAR dalam hal prinsip kerja, kemampuan akuisisi data, dan kelebihan beserta kekurangan. Berikan masing-masing satu contoh satelitnya. Yang pertama, pengertian sensor optik, yang dimana sensor yang merekam pantulan cahaya matahari dari permukaan bumi dan digunakan untuk melihat objek seperti vegetasi, air, dan permukiman. Dan yang kedua yaitu pengertian sensor SAR, yang dimana sensor yang menggunakan gelombang radar aktif untuk merekam permukaan bumi dan dapat digunakan siang maupun malam serta tidak terganggu awan. Perbandingan dari sensor optik dan SAR ya seperti yang sudah kita lihat, yang udah dibagi sama tabel ini. Dalam tabel yang pertama yaitu prinsip kerja dari sensor optik sendiri, yaitu menggunakan pantulan cahaya matahari, sedangkan sensor SAR yaitu menggunakan gelombang radar. Ada juga waktu akuisisi, yang dimana sensor optik ini optimal siang hari, sedangkan sensor SAR yaitu siang dan malam hari. Ada juga pengaruh cuaca, yang dimana sensor optik ini tergantung awan dan kabut, sedangkan sensor SAR itu tidak terganggu awan. Ada juga hasil citra, yang dimana sensor optik ini menampilkan warna objek, sedangkan sensor SAR itu menampilkan tekstur dan struktur permukaan. Ada juga kelebihan, yang dimana sensor optik ini mudah dipahami secara visual, sedangkan sensor SAR itu dapat digunakan segala cuaca. Terus ada kekurangan, yaitu dari sensor optik yaitu bergantung kondisi cuaca, sedangkan sensor SAR yaitu interpretasi lebih sulit. Jadi contoh satelit yaitu sensor optik yaitu Landsat 8 Sentinel-2, sedangkan sensor SAR yaitu Sentinel-1 Radansat. Terus soal yang kedua yaitu penjelasan 4 jenis resolusi, yaitu yang pertama resolusi spasial, dan yang kedua resolusi spektral, yang ketiga resolusi radiometrik, dan yang keempat resolusi temporal. Ya, bagaimana masing-masing resolusi mempengaruhi tutup lahan. Jadi yang pertama ada resolusi spasial, yaitu menunjukkan ukuran objek terkecil yang dapat direkam sensor. Semakin kecil ukuran piksel, semakin detail citra yang dihasilkan. Contoh yaitu Sentinel-2 memiliki resolusi
10 meter sehingga cocok untuk pemetaan lahan. Dan yang kedua, resolusi spektral, yang dimana menunjukkan kemampuan sensor membedakan panjang gelombang elektromagnetik dalam beberapa band. Contoh yaitu Landsat memiliki beberapa band untuk analisis vegetasi dan suhu permukaan. Yang ketiga, resolusi radiometrik, yaitu menunjukkan kemampuan sensor membedakan tingkat kecerahan objek. Contoh yaitu sensor 16 bit dapat merekam variasi kecerahan lebih detail dibandingkan 8 bit. Dan yang keempat yaitu resolusi temporal, yang dimana menunjukkan waktu pengulangan perekaman suatu wilayah oleh satelit. Contoh yaitu Sentinel-2 memiliki waktu ulang sekitar 5 hari sehingga baik untuk pemetaan perubahan lahan. Yang ketiga yaitu menentukan sensor satelit yang paling sesuai untuk mendeteksi dan memantau kebakaran hutan. Jadi di sini ada tabel yaitu perbandingan MODIS dan FITS, yaitu parameter yang pertama resolusi spasial. MODIS itu 1 km dan FITS itu 375 m. Terus ada juga resolusi temporal, yang dimana MODIS ini harian, FITS ini harian juga. Terus ada juga karakteristik sensor. MODIS yaitu sensor optik thermal, FITS adalah sensor optik thermal, sama juga. Terus ada juga deteksi hotspot, yaitu baik, dan FITS itu sangat baik. Terus ada juga tingkat detail, yang dimana MODIS ini sedang, FITS ini tinggi. Jadi dari analisis MODIS dan FITS ini, jadi MODIS ini memiliki cukup wilayah yang luas. Terus FITS ini memiliki resolusi spasial lebih tinggi dan mampu mendeteksi titik api yang lebih kecil dan lebih akurat. Jadi presentasi dari saya itu saja. Thank you, terima kasih.